Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama BBK, Bincang Bersama Oscar. Di episode 3 kali ini kita akan membahas hal-hal yang gak kalah fun dan insightful dari episode sebelumnya loh. Dan tentunya BBK ada kedatangan guest star yang luar biasa akan membawakan tema kita di episode 3 ini, yaitu mental health versus social media. Langsung saja kita sambut guest star kita, Pak Rizky dan Bu Margareta. Halo Pak Rizky, apa kabar? Halo, kabarnya luar biasa, Anan. Halo Bu Marga, gimana kabarnya? Saya baik, Abi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru karena sudah mau menyediakan waktunya untuk menjadi guest star BBK di episode 3 ini. Nah, Bapak Ibu, saya rasa tema yang dibawakan di episode kali ini benar-benar sedang terjadi di kehidupan kita, betul? Karena kalau kita lihat kondisinya lagi, yang dimana kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang membuat orang-orang semakin posesif terhadap benda yang dipakainya sehari-hari. Salah satunya gadget. Nah, gadget inilah yang membuat orang-orang candu terhadap sosial media yang bisa berdampak negatif kepada dirinya sendiri. Salah satunya mental health. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Bu, seluruh industri teknologi zaman sekarang berada di sistem pengawasan yang merekam aktivitas setiap usernya. Dan studi juga menyatakan bahwa ada kaitan antara kesehatan mental dan penggunaan media sosial, seperti ada orang yang dibully, penyebaran hoax, dan lain-lain. Nah, apa sih pendapat Bapak dan Ibu untuk hal tersebut? Ya, pendapat saya saat ini memang kita masa pandemi online, jadi banyak aktivitas yang memang kita menggunakan gadget atau menggunakan PC ya, laptop gitu. Dan salah satu saat ini ya, remaja itu memang mengakses media sosial itu sangat tinggi sekali. Ya, bahkan kalau misalkan kita lihat yang paling populer itu kita tahu lah ya, di 3 besar untuk yang sosial media yang paling sering dikunjungi oleh remaja. Nah, kita harus paham dulu yang pertama, untuk penggunaan sosial media itu bisa hal yang positif atau bisa hal yang negatif. Nah, segala sesuatu halnya itu harus ada batasannya. Ketika kita tahu batasannya apa, maka kita juga akan sehat menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu batasannya, ya segala sesuatu yang berlebih itu pasti akan memberikan dampak yang kurang sehat. Begitupun juga dengan media sosial bagi anak-anak remaja. Iya, saya tambahkan Pak Rizky, untuk media sosial itu kan sebagai media, dan di sini yang dibuat atau yang disebarkan itu adalah informasi. Jadi segala informasi itu sebenarnya positif. Kembali kepada remaja sekarang, bagaimana mereka menanggapi informasi tersebut. Ya, informasi itu apakah bermanfaat saat mereka buka atau justru membuat mereka seperti insecure saat membacanya. Seperti itu. Setuju banget nih. Karena kita juga tidak bisa terus-menerus menuruti kemauan kita, gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita sebagai user dapat menjaga fokus kita untuk memaksimalkan potensi diri melalui sosial media dan apapun yang terkait dengan industri digital agar tidak terdistraksi dengan social comparison yang ada, dan bisa membuat kita cenderung insecure dan overthinking. Alhasil membuat kita malah nggak fokus dan akan lebih sulit untuk mencapai goal utama karena kita juga tahu bahwa sosial media sekarang ini bisa membahayakan nyawa seseorang loh, bahkan dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan public attention. Ya, sosial media kalau dibilang tadi oleh Abi sana itu sudah mulai membahayakan ya, sudah ada distraksi. Nah, sosial media itu kan banyak hal yang konten-konten ya. Salah satu ketika kita membuat konten itu ada like, ada dislike ya. Yang pertama yang harus kita pahami ketika menggunakan sosial media adalah kita sebagai pribadi, kita adalah orang yang punya independensi, kita punya integritas atas diri kita sendiri. Artinya apapun yang ada di media sosial itu kita nggak tahu itu benar atau bohong. Kita nggak tahu orang itu betul-betul memang menjadi dirinya sendiri atau menjadi orang lain, atau mungkin dia sedang membuat pencitraan diri atau self image. Nah,
Sebagai pribadi, memang kalau misalkan kita lihat ada orang, wah kelihatannya bagus ya, kelihatannya wah banget ya di sosial media ya, akhirnya tanpa disadari remaja biasanya dia akan meng-compare sama dirinya sendiri, dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Ih, itu bagus ya, kok aku begini ya, aku jadinya nggak bagus nih, kok aku jadinya kelihatan gini nih. Nah itu yang salah satu membahayakan juga di media sosial. Jadi yang pertama adalah ketika kita menggunakan sosial media, kita harus independen dulu, kita harus punya integritas atas diri kita sendiri. Sehingga apapun konten yang ada di media sosial, kita akan punya filter, kita akan berpikir, iya itu dirinya, ini diri saya, seperti itu. Begitupun pada saat melihat konten-konten ya, konten-konten itu kan orang sekarang bebas bikin konten, ya. Nah, orang bebas bikin konten, tetapi bagaimana orang ya sebagai penikmat media sosial, kita punya pandangan itu yang beragam sekali. Beragam pandangan, beragam pemikiran ketika kita melihat konten, ih bagus, ada begini, oh kok begini, 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 dan lain-lain tanggapannya. Nah, itu pun juga harus kita pahami ya, pada saat kita ada kayak komen gitu kan, kayak ada komen-komen netizen kan, orang bilang sekarang kayak gitu. Nah itu juga kita jangan terbawa. Kadang-kadang ada orang yang memang sengaja membuat supaya menggiring opini ataupun supaya dapat tanggapan, supaya dapat supaya viral lah seperti itu, akhirnya coba untuk menggiring ini ke arah ini nih sebenarnya. Nah kita harus pahami baik-baik, makanya pada saat menggunakan media sosial yang paling penting adalah kita ya, kita tahu, kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol pikiran kita. Karena dasarnya kalau misalnya kesehatan mental itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol emosi kita, maka kita akan aman dalam bersosial media. Iya, betul Pak Rizky. Saya tambahkan ya, saya pribadi mungkin ada juga yang beberapa sama. Ketika saya buka media sosial itu biasanya hanya ingin menghilangkan penat. Ya kayak cek sesuatu yang, oh ada update, oh ada sesuatu. Boleh, tetapi ada batasannya. Jadi gini, ketika itu informasinya adalah sesuatu yang penting buat waktunya. Hari ini gue buka ini mau dapat informasi ini. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang bermanfaat, ya ditinggalkan aja. Harus ada punya schedule sendiri. Kalau sosial media itu bukan sesuatu yang tempat kalian hidup kalian itu ada di dunia nyata. Jadi sosial media itu bukan dijadikan wadah kalian menjadi dunia nyata di sana, karena semua yang ada di sana itu tidak tentu benarnya dan tidak tentu juga informasinya dari primernya atau bukan gitu. Alhasil kalau remaja sekarang, apalagi mereka kan masih cari jati diri ya, gue mau kayak gimana nih, oh ternyata ngefans sama BTS itu keren loh di mata-mata teman-teman, atau ngefans sama yang ini. Tapi hasil ada juga efek sampingnya adalah itu keluar dari budaya kita gitu ya. Jadi kalau bisa sosial media itu bukan menjadi tempat dunia nyata kalian mau melakukan sesuatu yang baik sebenarnya di dunia seharusnya, bukan di sosial media. Alhasil jadi mental kalian itu tidak terpengaruh dari hal-hal yang kalau dunia sosial media itu kayak harus kayak gini baik, harus kayak gini baik, tapi nggak sama di dunia nyata. Di dunia nyata tuh baik seperti apa. Jadi jangan samakan dunia nyata kalian dengan dunia sosial, itu harus dibedain. Jadi mental kalian tetap sehat. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Bapak dan Ibu bahwa kita harus memfilter informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita sendiri dari orang lain, dari media sosial. Nah, berikutnya menurut film dokumenter The Social Dilemma, ada satu statement yang menyatakan bahwa as long as we not pay for the product, then we are the product. Lantas, bagaimana sih cara Bapak dan Ibu untuk teman-teman semuanya dalam menghadapi stigma-stigma di sekitar remaja yang menganggap sosial media sebagai kebutuhan utama? Bisa mengontrol diri supaya terhindar dari faktor-faktor yang merugikan diri sendiri karena terlalu dimanipulasi oleh sistem sosial media itu sendiri dan justru malah sebaliknya. Ya, kalau saya ini saya jelaskan dulu untuk yang ini ada secara ilmiahnya seperti ini. Jadi sosial media itu mirip-mirip seperti narkoba. Yeah. Jadi memang didesain ya, ini sosial media ini dibuat ini bukan tanpa riset. Ya, di dalamnya pun ada ahli-ahli psikologi yang membuat orang mendesain supaya orang tuh punya kebutuhan untuk mengakses, punya keinginan untuk mengakses ya. Salah satunya adalah
itu ada like, ya, notifikasi, itu hal-hal yang sebenarnya tanpa disadari dari situ itu bisa menimbulkan adiksi, ya. Nah, penggunaan sosial media kalau yang tadi Jessica Simon sampaikan, ya, ini juga ilmiah. Jadi kalau umur dari 15 sampai 25 tahun di otak manusia itu ada prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu sampai umur 25 tahun itu dia masih proses. Nah, prefrontal cortex itu adalah bagaimana manusia membuat keputusan. Jadi di depan sini nih, ini adalah pusat manusia, bagaimana nanti manusia membuat keputusan ya. Di depan sini prefrontal cortex. Nah, di sosial media itu banyak hal yang konten-konten di dalamnya itu bisa mempengaruhi remaja itu dia akan bertindak apa. Tergantung siapa yang orang nge-share atau konten yang membuat kontennya. Nah, hubungannya adalah tentang industri sosial media ya. Jadi memang industri sosial media ini sengaja buat untuk yang penggunanya ya, atau si yang punya sosial media ini berpikir, gue bikin apa nih, gue bikin apa lagi nih, gue bikin apa lagi nih, bikin apa lagi yang seru. Jadi orang tuh merasa tertantang. Ada rewardnya kan, kayak misalkan YouTuber, dia berapa follower, dia berapa subscribernya, begitu juga untuk yang Instagram berapa followernya, itu kan juga ada rewardnya. Itu salah satu yang membuat orang tertantang untuk buat lagi, masuk tanpa disadari, masuk di industrinya, tanpa disadari sebenarnya si YouTuber, si yang artis Instagram ini, tanpa disadari sebenarnya itu udah jadi karyawannya YouTube loh. Tanpa disadari itu udah jadi karyawan Instagram loh. Tidak ada ikatan kontrak. Cuma ya gue buat, gue akan dapat duit. Kalau gue nggak buat ya gue mungkin hanya sebagai penikmat atau yang ikutan melihat media sosial aja seperti itu. Jadi yang harus kita pahami adalah kita tahu bagaimana industri itu mendesain semuanya itu luar biasa. Jadi nggak hanya buat kayak aplikasi atau apa selesai gitu. Enggak, tapi memang ini semua diciptakan supaya sebenarnya positifnya adalah kayak yang tadi bisa menghasilkan uang. Tapi yang bahayanya adalah dari konten ini kita nggak tahu, kita nggak mungkin bisa filter konten. Gue mau yang konten ini aja lah, ya. Gue mau konten ini nggak, kita nggak bisa itu, nggak bisa filter itu. Tapi kita yang membuat kita bisa paham adalah ya kita mau jadi apanya nih di sosial media. Kalau kita mau jadi yang buat kontennya, kita tahu tujuan kita apa. Tapi kita harus tahu berarti kontennya yang bermanfaat, yang positif. Kalau kita mau sebagai pengguna, ya, jadi siapkan diri dulu. Jadi kalau saya pesan ke teman-teman remaja nih ya, siapkan diri dulu sebelum media sosial. Kalau memang mau mengunjungi media sosial, suasana hatinya lagi nggak bagus, kalau saran saya, jangan kunjungi sosial media. Ya, lebih baik cari hal-hal yang lain yang bisa tenangkan diri dulu, relaksasi, ya dengerin musik, baru deh. Karena di sosial media itu banyak hal yang bisa kita lihat yang justru mungkin ya bukan memberikan insight, ya malah memberikan bahaya untuk diri sendiri. Oke. Bapak Rizky juga pakai Instagram ya? Pakai saya Instagram. YouTube? Itu pakai cuma sebagai pengguna, jadi belum pembuat konten. Tapi kira-kira saat kerja itu semua pakai nggak sih Pak misalnya? Kepake hanya pada saat jam-jam tertentu biasanya. Jadi kalau misalnya butuh hiburan, ya butuh hiburan. Artinya pada saat butuh hiburan sebenarnya kondisi emosi saya, perasaan saya aman gitu. Ya, saya tonton. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, saya nggak nonton sih. Biasanya kalau untuk yang YouTube ya. Kalau Instagram saya cuma pengen tahu update biasanya ada apa sih sekitar kita. Cuma itu doang sih. Kalau kalian pakai apa? Saya pakai Instagram, YouTube, sama Facebook. Tujuannya? Tujuannya ya seperti Bapak Rizky bilang, untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di update. Abi? Iya, Instagram, kalau enggak YouTube. Ada nggak yang media sosial itu ngebantu saat kalian belajar? Ada juga dari Instagram sendiri pun sebenarnya ada yang memberikan informasi-informasi pelajaran. Di
aplikasi lainnya pun juga banyak sebenarnya. Tergantung orang yang menerimanya. Dia maunya nonton apa, nonton pelajaran kah, atau nonton masak, dan lain-lain. Sebenarnya dari semua itu ada ilmunya tersendiri untuk orang-orang. Setiap orang kan mendefinisikan ilmu tuh beda-beda ya, Bu, Pak. Nah, jadi ya begitu. Jadi kadang kalau kalian lihat sosial media ada orang ngepost ya kan. Dan berarti kalian sudah bisa lihat di mana sih positifnya dari apa yang mereka post, apa yang mereka ceritakan di website mereka, apa yang mereka berikan di video mereka kalian tahu ya berarti. Jadi setiap orang sebenarnya tahu, Pak, ini sebenarnya bermanfaat buat saya. Jadi stigma negatif soal sosial media itu kembali ke orangnya lagi. Kalau itu memang negatif berarti orang itu sudah membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi ketika kita pakai media sosial kita nggak perlu jadi user yang dibilang dari filmnya dokumenter tadi. Setiap orang itu bisa mau nih, gue jadi user atau saya jadi produknya atau saya justru yang jadi usernya. Itu kembali ke kalian. Kalian lihat sesuatu dari platform mereka, tapi ternyata itu bikin kalian jadi penggunanya mereka gitu, tercandu gitu. Itu artinya kalian termasuk orang-orang yang masuk ke dalam pengguna jadinya. Orang-orang yang nggak bisa lepas jadinya. Jadi kembali ke anaknya, kembali ke kalian. Kalau kalian lihat informasi, perhatikan apakah informasi itu bermanfaat buat kalian, kalian ambil. Jika kalian merasa itu membuat stigma negatif di sosial media, tidak perlu berkuar-kuar yang kayak misalnya kalau anak zaman sekarang ya, saya perhatikan langsung komen gitu. Lu apaan sih bikin konten gak jelas, ini mah cari muka doang ya. Biasanya anak muda bahasanya seperti itu. Tidak perlu yang seperti itu juga untuk kalian yang di sana ya. Kalau melihat konten-konten seperti itu, kalian cukup memberikan edukasi aja, membuat pesan yang memang positif di situ. Karena kalau kalian tinggalkan sesuatu yang negatif, justru buat stigma lain lagi di bawahnya yang nanti dibaca sama orang lain yang pemikirannya masih ibaratnya kalau kita bilang, kalau kayak misalnya anak SD, anak SMP yang baca yang kontennya berhubungan dengan dewasa kan jadinya negatif. Nah seperti itu ya. Jadi kalian lah yang tahu kalian itu pengguna yang baik atau pengguna yang sebagai produk mereka gitu. Jadi kalian adalah konsumen yang terus-terusan yang menggunakan media sosial itu kembali lagi ke orangnya gitu. Ya, betul banget sih. Kita juga harus lebih bijaksana dalam memfilter konten-konten yang menurut kita positif untuk diri kita sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih solusi dan apa pesan dari Bapak Ibu agar kita tidak terlalu terikat dengan media sosial yang terkadang bisa merugikan diri kita sendiri, salah satunya kesehatan mental. Ya, kita tidak mungkin bisa melarang orang menggunakan media sosial. Iya. Ya, yang kita bisa kasih masukan adalah tahu batasan normal menggunakan media sosial. Jadi bukan hanya media sosial sih, menggunakan internet gitu kan, menggunakan komputer itu pun sebenarnya ada batasannya. Batasan yang wajar adalah tidak lebih dari 3 jam Betul, Mbak. menggunakan media sosial ya, komputer gitu kan atau internet. Karena kalau udah lebih dari 3 jam itu pasti kalau misalnya kita lihat produktivitas untuk diri kita ya, 3 jam itu kita bisa pakai waktu apa aja tuh yang lebih produktif kan, kita mikirnya kayak gitu PR sebenarnya. ya. Ya kan, ngerjain tugas misalkan supaya tugas-tugasnya bisa selesai. Nah, lalu juga penggunaan media sosial yang lebih dari 3 jam itu biasanya itu udah mulai hal-hal yang tidak penting yang kita cari, hal-hal yang konten-konten yang kita masuk yang konten-konten yang berbahaya untuk diri kita sendiri. Contohnya kayak gini, di media sosial, kenapa tadi saya sampaikan siapkan diri dulu deh sebelum kamu masuk ke media sosial. Jangan sampai hatinya lagi galau apa dan lain-lain yang nggak siap gitu secara perasaan atau pikiran ke media sosial. Nah, contohnya gini, kadang kita baca komentar ya, komentar-komentar netizen. Nah, tanyakan sama diri kalian sendiri, seberapa sering kalian akhirnya terpengaruh sama komentar netizen. Iya lo bener begini, iya begini, iya ternyata bener juga seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya kita membuat ya kita setuju, padahal sebenarnya kalau kita nggak baca sebelum komentar netizen ya, kita punya pendapat sendiri sebenarnya. Makanya tadi saya sampaikan harus independen, harus integritas ya. Lalu saran saya untuk menggunakan media sosial juga yang 3 jam itu ya. Kenapa harus 3 jam? Karena kalau misalkan lebih dari 3 jam, pertama tentunya ya selain tugas-tugas tadi yang mungkin
sekolah akhirnya terbengkalai gitu kan, nggak dikerjain. Waktu istirahat yang cukup itu sangat penting sekali untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Bayangin kalau misalkan teman-teman ya, waktu tidur kurang itu membuat otak kita itu akan kerjanya tuh malah makin berat Betul. ya. Orang yang stres itu kebanyakan, orang yang depresi itu kebanyakan karena orang yang sulit dapetin waktu tidur yang berkualitas ya. Nah, salah satunya makanya waktu 3 jam ini pun dianggap jangan sampai lewat 3 jam ya. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, salah satunya olahraga. Olahraga itu menjaga diri kita untuk selalu sehat mental. Jadi kenapa ya kita lihat orang-orang yang suka olahraga tuh lebih ceria, lebih senang hidupnya, karena memang itu salah satu usaha diri kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Waktu tidur cukup, ya ada waktu untuk olahraga, ada waktu-waktu untuk juga kita bertemu dengan orang-orang yang real, langsung ya, artinya kamu ketemu teman kamu, hangout ya, ngobrol apalah ini itu, nonton bioskop. Nah, itu juga salah satu usaha untuk yang teman-teman semua nih ya, bisa gak terlalu ke sosial media banget deh, ada hidup yang nyata yang harus kamu hadapin kayak gitu. Oke, saya juga pengguna sih Pak. Ternyata sih selama ini juga. Tapi saya sudah kurangin sih Pak. Saya sudah 3 jam lagi. Mungkin kalau cek WA lain lagi ceritanya. Cek ya. WA itu kerjaan. Betul Ibu. Kalau saya tambahkan, kalau untuk media sosial itu untuk dihentikan nggak bisa sih. Nggak bisanya karena kita pasti butuh yang namanya informasi lebih cepat. Nggak mungkin kan kalau saya mau bilang ke Simon kerjain tugasmu, tapi kirimnya pakai kantor pos gitu atau pakai surat yang zaman dulu gitu kan lama ya. Itu pakai sosial media ya. Kalau ada Instagram tinggal DM, lebih mudah, tetap buka kan artinya ya. Nah, mungkin pengurangannya di sini, pengurangan waktu dari Pak Rizky bilang tadi. Kemudian kalau itu tadi kan pakai penggunanya. Kemudian kalau lihat berita atau sesuatu konten, coba perhatikan. Karena kebanyakan kalian itu mengonsumsi berita secara mentah-mentah gitu. Terkadang itu membuat kalian mempunyai independen yang berbeda jadinya. Yang tadinya kalian orang yang seperti A, tiba-tiba lihat konten B, ternyata ini lebih asik, kalian ikut konten B. Jadi kalian mau gimana nih? Kalian punya pemikiran atau cara pikir yang awal tadi itu berubah jadi gara-gara konten orang tersebut. Artinya di sini kalian harus lihat dari konten tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap kalian. Itu cara yang kedua. Yang ketiga juga melihat informasinya apakah benar atau tidak. Itu sering banget terjadi karena hoax itu paling parah loh sebenarnya. Dari semua, mungkin kalau konten-konten biasa, kalau hoax itu mempengaruhinya kepada kalian yang kalian lagi sebar lagi ke orang lain. Ya, hoax yang apalagi kalau hoax yang berhubungan dengan kalau mungkin remaja tentang berita-berita yang terbaru dan sebagainya. Kalau hoax yang berhubungan dengan ideologi itu lebih parah lagi. PPKN maaf ya sedikit keluar ideologinya. Ya, banyak sekarang orang nyebar hoax untuk mengubah ideologi seseorang lain gitu. Kayak ibaratnya tadi yang independen yang dibilang oleh Pak Rizky, berubah jadinya gara-gara ada orang yang mengubah hoax itu, mengubah ideologi kalian gitu. Jadi perhatikan apakah informasi itu benar atau hanya sekedar hoax. Seperti itu. Jadi balik lagi ya Bu ke literasi, bagaimana remaja membaca suatu informasi baik itu benar ataupun salah. Iya, langsung ke primernya. Kalau kalian ketemu berita itu jangan. Betul. Biasanya seorang itu membuat konten biasanya ada indikasi imbuhan kata-katanya itu lebay. Ibaratnya biar kalian terminat. Terkecoh. Gitu betul. Kalian lihat judulnya aja udah keren gitu, pasti langsung buka ya kan. Padahal isinya kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang ada di dalamnya gitu loh. Judulnya aja yang bikin kalian menarik untuk mengkliknya, ternyata isinya nggak tahu nih positif atau negatif. Itu kembali ke kalian. Gitu ya, harus bisa memfilter. Ya, saya tambahkan juga sedikit ya, Bu Margaret. Jadi tadi saya sampaikan berulang kali. Jadi siapin diri dulu deh sebelum teman-teman masuk ke media sosial. Salah satunya adalah gini. Ketika kita mau akses media, ya walaupun kita nggak langsung agak lama juga yang mikir media sosial kak, gue mau akses kak, Nggak gitu ada juga, ya, langsung ya kan. Tapi paling tidak gini tahu, oke, media sosial yang tadi saya sampaikan, ini diri saya, itu diri mereka. Iya. Saya adalah saya, Mereka dengan segala apapun yang ada di saya, mereka adalah mereka. Betul.
dan mereka ada dengan di sosial media itu belum tentu menjadi mereka, tapi ketika saya melihat sosial media, inilah saya. Iya. Jadi jangan apapun nanti terpengaruh oleh sosial media karena besar sekali ya. Sekarang kalau teman-teman lihat akses sosial media, berapa banyak iklan yang ada di sosial Oh, media, banyak sekali, Pak. banyak banget kan. Banyak. Nah itu juga salah satu faktor kenapa media sosial itu menjadi industri yang luar biasa, karena di situ banyak hal yang bisa dipromosikan di situ. Akhirnya kalau kita bilang promosi, nah kita bicara dengan income yang didapat ya, seperti itu. Jadi siapkan diri, tapi nggak harus yang lama-lama memutuskan gitu, ntar stres juga itu malah sakit jiwa nanti. Jadi paling tidak, oh iya, saya adalah saya dengan pengguna, sebagai pengguna, mereka adalah mereka yang membuat konten, apapun yang terjadi dengan mereka, konten mereka, saya tetap diri saya sendiri. Iya. Betul sekali. Iya loh, bener banget sobat-sobat SMK sekalian. Seperti yang Pak Rizky dan Bu Marga sampaikan, bahwa kita harus lebih aware dan lebih fokus terhadap sosial media yang kita dengarkan, kita baca, dan kita tonton. Karena bukan berarti semua konten yang ada di sosial media itu bisa kita cerna dengan baik. Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi mulai dari kita sendiri, balik ke kita sendiri, kita harus bisa memfilter konten-konten yang menurut kita positif bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain gitu. Nah, nggak kerasa nih pembicaraan kita bersama Pak Rizky dan Bu Marga sudah berakhir sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky dan Bu Marga karena sudah mau hadir sebagai guest star di episode ketiga ini. Terima kasih juga untuk sobat-sobat SMK yang sudah menyaksikan acara BBK kali ini. Harapannya insight-insight dari pembicaraan kita kali ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stay tune terus dan jangan lupa follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Seci biar gak ketinggalan informasi-informasi BBK selanjutnya. Saya Abisana. Dan saya Jessica Siman, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di BBK episode berikutnya. Bye! Bye.